Tipografi lanjutan oleh Rio Nisafa, Instruktur Madya BLK Kulon Progo. Fungsi tipografi. Ada beberapa fungsi yang dihasilkan dari pembuatan seni tipografi. Fungsi-fungsi itu antara lain, mudah dibaca. Mudah dibaca adalah salah satu fungsi utama dari tipografi. Jadi, tipografi dibuat supaya pembaca dapat dengan mudah memahami teks yang dituliskan. Di sini, pemilihan font, ukuran, dan warna akan sangat menentukan. Menarik perhatian. Selain untuk memberikan kemudahan, tipografi juga berfungsi untuk menarik perhatian para pembaca. Tipografi ini bahkan lebih penting ketimbang ilustrasi dari suatu desain publikasi. Pasalnya, tujuan dari desain publikasi itu tercantum pada tipografi. Oleh sebab itu, perlu penyusunan yang dapat menarik perhatian calon pembacanya. Memperkuat tema visual. Tipografi juga menentukan kesan visual di dalam suatu desain grafis. Misalnya, ketika ingin membuat poster yang bertemakan misteri, pemilihan font dan warna pun juga harus menyesuaikan dengan desain yang ada, agar kesan horor semakin kuat. Memperkuat karakter. Pemilihan jenis dan warna tipografi akan sangat menentukan karakter dari produknya. Misalnya, produk yang dikhususkan untuk laki-laki akan dibuat dengan jenis font yang tegak, tebal, dan tegas agar memperkuat karakter kelaki-lakian mereka. Prinsip tipografi. Seperti yang telah dijelaskan, bahwa tipografi tidak bisa disusun secara asal-asalan. Perlu adanya kemampuan khusus untuk dapat melakukannya. Namun, pada dasarnya ada 4 prinsip yang harus dipenuhi dalam penyusunan tipografi agar tujuannya dapat tercapai. Prinsip itu antara lain, 1. Readability, 2. Legibility, 3. Visibility, 4. Estetika. Readability. Readability maksudnya adalah tipografi harus dapat terbaca. Seperti diketahui, tujuan utama pembuatan tipografi adalah untuk memudahkan para calon pembacanya. Oleh sebab itu, di dalam tipografi harus memenuhi prinsip readability. Readability ini sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu misalnya jenis font, jarak antar huruf, ukuran, sampai kombinasinya. Apa nama situs ini? A. Johnny Store. B. Tony Store. C. Sony Store. Legibility. Legibility pada dasarnya nyaris sama dengan readability, yaitu kemudahan untuk dibaca. Prinsip ini juga harus diterapkan supaya para pembaca dapat dengan mudah memahami apa isi teks. Legibility ini dipengaruhi oleh jenis font dan ukurannya. Semakin mudah dibaca, maka tipografi akan semakin baik pula. Dari contoh berikut, yang lebih mudah dibaca adalah yang kiri. Visibility. Visibility maksudnya adalah tipografi dapat terlihat dalam jarak tertentu. Artinya, tipografi disarankan untuk jangan terlalu kecil, supaya dapat terlihat oleh para pembaca sejauh apapun jarak penglihatannya. Selain itu, jenis font juga akan menentukan visibility, karena dalam beberapa kasus, memang tipografi terlihat dengan jelas, tetapi tidak bisa terbaca. Dari contoh berikut, yang bertuliskan pur adalah yang kurang jelas sehingga membuat pembaca kesulitan dalam membacanya. Sedangkan yang bertuliskan good sudah jelas dan bisa dibaca. Berikut adalah contoh visibility. Estetika. Tipografi juga harus memenuhi prinsip estetika. Meskipun mungkin selera dan karakter tiap desainer pasti berbeda, tetapi ada estetika-estetika tertentu yang menjadi pakem di dalam tipografi. Estetika ini akan sangat mempengaruhi keindahan dari tipografi, sehingga dapat menarik perhatian orang. Semakin bagus tipografi dibuat, maka akan semakin membuat orang penasaran pula. Alhasil, tujuan dari tipografi pun akan terpenuhi. Berikut ini adalah contoh tulisan yang memiliki estetika. Elemen tipografi. Setidaknya ada 2 elemen penting yang terdapat di dalam suatu tipografi. Elemen itu antara lain huruf judul.
Huruf judul adalah huruf utama dari suatu publikasi visual. Huruf judul umumnya memiliki ukuran yang lebih besar dari huruf teks. Jadi huruf judul ini juga perlu mempertimbangkan jenis font yang dipilih, ukuran, dan juga warna. Huruf teks. Huruf teks adalah huruf yang dipilih untuk memberikan penjelasan tertentu. Jadi huruf teks ini sifatnya adalah pendukung dari huruf utama. Penyusunan huruf teks penting dilakukan supaya teks mudah dibaca dengan jelas. Jadi usahakan agar dapat mempertimbangkan mengenai ukuran, warna, dan jenis font agar para pembaca dapat membaca dalam kondisi apapun. Huruf judul. Huruf teks. Ini adalah huruf judul. Huruf teks adalah huruf yang dipilih untuk memberikan penjelasan tertentu. Jadi huruf teks ini sifatnya adalah pendukung dari huruf utama. Penyusunan huruf penting dilakukan supaya teks mudah dibaca dengan jelas. Jadi usahakan agar dapat mempertimbangkan mengenai ukuran, warna, dan jenis font agar para pembaca dapat membaca dalam kondisi apapun. Leading, kerning, dan tracking. Saat ini tipografi mengalami perkembangan dari fase penciptaan dengan tangan hingga mengalami komputerisasi. Fase komputerisasi membuat penggunaan tipografi menjadi lebih mudah dan dalam waktu yang lebih cepat dengan jenis pilihan huruf yang ratusan jumlahnya termasuk di dalamnya menyesuaikan leading, kerning, dan tracking. Leading adalah aspek penting dalam desain yang menentukan bagaimana teks ditempatkan secara vertikal. Leading merupakan ruang antara baseline dengan paragraf. Untuk konten yang memiliki beberapa baris teks, Anda sebaiknya memastikan jarak dari dasar kata-kata di bawah ke arah puncak kata-kata di atas telah sesuai, agar membuat teks paragraf mudah dibaca. Berikut ini adalah perbedaan dari line spacing 85, line spacing 100, normal, line spacing 150. Tracking juga dikenal sebagai letter spacing. Tracking mengacu pada keseluruhan jarak huruf dan tidak hanya dua karakter, yang memungkinkan Anda menyesuaikan space dengan teks secara seragam. Berikut ini adalah contoh letter spacing. Ini adalah contoh yang salah. Nah, yang benar seperti ini. Ini contoh yang salah. Dan ini adalah contoh yang benar. Karakter spacing digunakan untuk mengatur jarak antara baris tulisan atau teks. Berikut ini adalah contoh karakter spacing 20, 0, dan 30. Sedangkan word spacing digunakan untuk mengatur spasi pada teks. Dan ini adalah contoh word spacing 50, 100, dan 350. Synonym. Kerning adalah istilah dan sebuah proses tipografi. Kerning juga mengatur jarak, tapi jarak antara dua huruf. Kerning tidak hanya mengacu pada jarak antara dua huruf, tapi juga didefinisikan sebagai proses penyesuaian space secara manual. Kerning paling baik digunakan saat menyesuaikan logo, headlines, dan typographic compositions. Ini adalah contoh kerning normal, type, dan loss. Berikut ini adalah contoh kerning. Sumber: https://ed.wikipedia.org Wiki tipografi. https://www.sampurnauniversity.ac.id tipografi adalah https://prezi.com/pg8elsvglwge 9 tipografi dasar materi 5. Thank you.